Halo guys, welcome back to Nick Toys Rent. Kali ini kami mau berbagi nih beberapa kendala yang sering terjadi pada mobil aki guys. Ya, untuk yang ada saat ini yang sedang kami mau kerjakan ini keluaran dari Volta, SHP Volta tipenya 5008, namanya Jeep Komando. Bentuknya ini Jeep Rubicon ya guys ya. Nah ini mobil-mobilan yang ini di tempat kami ini sangat favorit banget loh guys. Jadi ini sering banget dipakai anak-anak, dan ya karena sering dipakai anak-anak ya jadinya paling sering di maintenance gitu guys. Nah apa aja sih bagian-bagian yang biasanya nih yang sering terkendala ya? Ini kita mau bahas satu persatu ya guys. Nah, yang paling awal dulu kita harus mengenal beberapa part dari mobilan-mobilan aki ini apa aja sih ya. Oke, kita buka dulu ya guys ya. Ini joknya ya, dalemannya ada apa aja sih. Yuk, ini bautnya sudah selepas, tinggal diangkat ya. Nah, yang pertama nih yang paling gampang nih ya, yang paling gampang orang banyak tahu nih, pertama akinya ya guys. Ini aki yang dipakai di mobil-mobilan ini akinya 12 volt terus 7,5 ampere hour. Nah ini speknya seperti ini ya. Nah ini gampangannya nih, saya punya spare partnya. Nah ini ya 12 volt 7,5 ampere. Kalau kami jualnya yang SMT power baterai ini ya guys ya. Jadi kalau ada yang butuh aki, kami ada sedia ya. Nah bawaannya sebenarnya ini akinya cuma satu loh guys ya, cuma ini kita double. Tapi gini, untuk double aki ini nggak bisa sembarangan ya guys ya, karena nanti kalau di double artinya kita pasang paralel gitu ya, nanti ampernya kan nambah nih, jadi 7,5 kali 2 ya, jadi 15 ampere hour ya. Sebenarnya kalau bawaan pabrik itu memang diberi satu aki itu ada alasannya. Jadi satu aki itu dipakai kurang lebih bisa 1 jam pemakaian. Setelah itu ya harus dicas kembali. Itu memang mekanisme dari ketahanan mesinnya seperti itu. Jadi 1 jam pakai kemudian istirahat, 1 jam pakai kemudian istirahat, supaya nggak overheat ya guys ya. Nah apanya tuh yang overheat? Nah ini part yang kedua ya. Ini namanya receiver guys. Nah, receiver itu fungsinya apa ya? Receiver itu ini semua kendali ada di sini guys. Jadi yang mengendalikan maju, mundur, kemudian belok kiri, belok kanan, kemudian fungsi musik nanti masuk ke sini dulu. Dan yang terakhir ini, yang paling penting ini koneksi dengan remote. Ini nanti koneksi dengan remote-nya juga ke receiver ini ya guys ya, namanya receiver kalau di mobil-mobilan aki. Tapi kalau di kayak otopet dan sebagainya orang biasa nyebutnya controller, tapi itu sama aja sih fungsinya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai yang kita double ini. Lah ini kok punya kita kok di double, kenapa nanti malah nggak overheat nanti ya? Nah ini kasusnya begini. Jadi kalau kita double baterai ini, kalau baterainya udah agak drop gitu loh guys, jadi performnya udah nggak seperti awal. Jadi sebenarnya performnya udah tinggal setengah tambah setengah kan jadi 1. Jadi timbang nanti dibuang, mending kita pakai dulu gitu guys. Nah yang berikutnya ini gearbox nih guys. Ini kelihatan motor listriknya ya, motor listriknya yang kelihatan dari sini ya. Sebenarnya ini kalau di elektronik ini yang benar itu nyebutnya motor listrik, tapi kebanyakan orang awam itu nyebutnya ini dinamo guys. Yang benar nyebutnya motor listrik, karena kalau motor listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Cocok kan ya, ini dari baterai diubah menjadi energi gerak putaran roda. Tapi kalau dinamo itu kebalikannya, jadi dari energi gerak diubah menjadi energi listrik, jadi kebalikannya. Jadi kalau kita nyebut ini dinamo sebenarnya sih keliru, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa.
Nah, bentuk lengkapnya nih ya, gearbox ini seperti ini guys. Kita sedia juga, jadi nanti kalau ada yang butuh gearbox itu kita ada, WA aja nanti. Nah, gearbox ini sebenarnya ada 2 atau 3 macam sih ya guys ya, yang banyak ditemui di pasaran ya. Nah, yang ini gearboxnya ini yang besar, gearbox 12 volt yang besar, itu tipenya 550 guys. Nah ini ya, kalau tipe lain ada nih, ini kebetulan kita baru kosong stoknya, ini buat contoh aja ya guys ya. Ini bekasan sih, yang ini lebih kecil ya, kelihatan banget ya. Nah ini gearboxnya yang ini namanya tipenya 390, atau juga ada juga tipe yang mirip begini, tipenya 380, itu mirip-mirip aja kok. Jadi ya biasanya yang pakai gearbox 380 kita ganti gearbox 390 itu juga bisa. Nah cuma kalau yang 550 ke 390 ini, itu nanti butuh penyesuaian ya guys. Nah sebenarnya Jeep Commando ini dulu aslinya gearboxnya 390 guys. Cuma nih ya, ini kan di mobil ini kan ini laku keras ini ya guys, jadi sering dipakai. Nah, dan bentuknya ini kita klasifikasikan bentuknya L ya, besar tapi setirnya masih tengah. Sebenarnya buat 1 anak, tapi kalau ditumpangi 2 anak masih muat tempat duduknya. Nah ini kebanyakan karena Jeepnya besar ya, ini yang naik juga orangnya besar, kalau enggak double gitu naiknya, jadi itu ya agak over kalau pakai yang gearbox yang 390 ini. Dulu awalnya gearbox 390 yang kita pakai ini dari originalnya itu sering gonta-ganti guys, sering ambrol, sering panas, motor listriknya panas, kalau enggak gear-gearnya ini rontok, itu lumayan sering. Makanya kita upgrade sendiri ke gearbox 550 ini guys. Ini udah 1 tahunan kita pakai ya, baru 1 tahun ini ambrol, maksudnya mulai gearnya mulai rantas gitu. Itu ya guys ya, ini gearbox ya. Terus part-part lain yang biasanya sering gonta-ganti juga ya. Nah ini guys, ini yang pedal guys ya, ini lumayan sering juga ini kendalanya ya. Jadi di dalam, tapi bukan yang rusak, bukan pedal luarnya ini ya guys, jadi di dalamnya ini nanti ada saklarnya. Nah saklarnya itu yang kadang-kadang suka macet gitu. Nah saklarnya kayak apa sih dalamnya, kayak gini guys. Nah ini kita punya spare partnya juga ya. Jadi saklarnya ini kayak pencetan gini, jadi kalau diinjak dia seperti ini, kalau nggak diinjak kan balik seperti ini ya. Nah kadang-kadang cuma kotor aja sih guys dalamnya, jadi kalau macet biasa kita coba bersihin dulu dalamnya, ini dicongkel, nanti bisa dibuka, dicongkel, terus dibersihin, kotor-kotorannya kita bersihin semua gitu, terus kita pasang lagi, itu bisa. Tapi ya kalau misalnya udah dibersihin nanti balik lagi macet, dibersihin balik lagi macet, ya tandanya udah harus diganti guys. Itu kalau udah kayak gitu udah diganti aja, ini nggak mahal kok guys, nanti bisa WA aja guys. Nah terus kemudian persneleng guys. Nah ini yang persnelengnya ya, ini persnelengnya punyanya Jeep Commando nih, antik ya, ini keren ini. Jadi dia bentuknya beneran kayak tuas persneleng mobil beneran loh guys ya. Jadi ini mundur, netral, maju gini ya. Nah di dalamnya ini juga saklar, sama aja guys. Di dalamnya ini kalau kita congkel buka, dalamnya saklar juga guys, kayak gini ya. Nah ini saklarnya begini nih ya guys ya. Jadi dia modelnya nanti ada 3 cetekan gini ya. Ini ke depan gini dia maju, ini tengah gini netral, kemudian belakang ini mundur gini ya. Nah ini kalau macet kadang ya kita bersihin dalamnya juga, ini bisa dicongkel juga guys ya. Jadi congkel, dibersihin,
dipasang lagi jalan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah begitu berulang kali ganti aja guys. Ini kalau yang ini modelnya yang saklar biasa ya guys ya. Kalau model tuas ini mesti pesen dulu ya. Jadi gampangannya yang atas saklar ini tuas guys, bentuknya tuas begitu ya. Bedanya cuma gitu aja kok. Selanjutnya remote guys ya. Yang berikutnya nih yang kadang-kadang kendala juga. Kalau remote kendalanya biasanya hilang sih guys ya. Kalau enggak ya ini tombol-tombolnya ada yang macet. Kalau tombol-tombolnya ada yang macet ini masih bisa diperbaiki sih guys. Jadi nanti kita bongkar, lalu di bawah tombol itu sebenarnya saklar kecil itu nanti bisa diganti guys. Tapi kalau udah rusak total ya mesti beli ya. Nanti kalau beli juga mesti disesuaikan dengan receivernya guys ya. Nah ini receivernya ya. Nah receivernya ini tadi ya. Jadi antara remote dan receiver ini harus pasangannya guys, atau harus bisa dikoneksikan. Jadi nggak semua receiver bisa dikoneksikan dengan semua remote. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti konsultasi dulu ya. Berikutnya gearbox lagi ya, tapi gearbox yang ada di setir ya, di gearbox di setir ya. Kalau yang di komando ini bisa dilihat sih. Nah itu motor listriknya, di bawahnya itu gearboxnya ya, mesti harus dibongkar. Nah itu kadang-kadang ya bisa aus juga, jadi ngadat juga bisa gitu. Tapi ini termasuk kasus yang jarang ya, jadi ini saya sebutkan yang terakhir ya. Oke guys, sekian penjelasan dari saya, dari kami Nick Toys Friend. Jadi beberapa part mobil-mobilan aki yang biasanya ada kendala ya. Nah nanti kalau yang di area Jogja mau benerin mobil-mobilannya ada yang trouble sih, bawa aja ke sini, nanti kita bisa bantu perbaiki guys. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you.